Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita masih di babul muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bab kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita pada kesempatan ini sudah sampai ke hadis yang 63. Dan hadis yang keempat ini saya bacakan. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang semoga Allah meridhoinya berkata, kata beliau, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ar kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati, rawahu al-Bukhari. Wa qala al-mubiqatu al-muhlikat. Kata Anas, innakum la ta'malun, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang mana hiya adaqqu, lebih halus, fi a'yunikum, di mata-mata kalian, minasy'ar, dari halusnya rambut. Kunna na'udduha, kami, kata Anas, dulu menganggapnya ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk dari yang akan membinasakan. Maksudnya adalah kalian akan mengamalkan, melakukan amalan ya keburukan yang di mata kalian lebih halus, padahal kami di zaman Rasulullah menganggapnya hal tersebut adalah amalan yang akan membinasakan. Al-mubiqat al-muhlikat. Kemudian hadis yang kelima, nomor hadis 64, hadis yang kelima, ya. Al-khamis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu yagharu, cemburu. Sesungguhnya Allah cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu adalah an ya'tiyal mar'u, manakala ada seseorang melakukan ma harramallahu alaih, apa yang Allah haramkan kepadanya, apa yang Allah haramkan atasnya. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan Anas bin Malik
hadis yang pertama tadi, minal mu'ammairin, termasuk orang yang umurnya panjang. Anas bin Malik ini diberi umur panjang. Fabaqa ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hawalai tis'ina sanah. Bahkan dia masih hidup dan setelah wafatnya Rasulullah dia sekitar 90 tahun. Tis'ina sanah, 90 tahun. Setelah Nabi SAW wafat. Fataghayyaratil umur, maka urusan-urusan itu, perkara-perkara itu berubah. Fi ahdihi, di zamannya, di zaman Anas bin Malik, ya, perkara-perkara itu berubah. Waqtalafat ahwalan nas, bahkan manusia, keadaan manusia berbeda. Ya, keadaannya sudah berbeda di zaman sahabat Anas bin Malik. Wasaru yatahawanuna fi ba'dil umuril azimah. Manusia pada saat itu sudah mulai berubah dan menganggap remeh pada sebagian perkara-perkara yang besar, yang dianggapnya besar fi ahdis sahabati radhiyallahu anhum, di zaman sahabat. Jadi perkara-perkara apa-apa yang di zaman sahabat itu perkara yang besar, maka di zaman, ya, Anas juga sahabat, ya, di zaman itu, ya, kata Anas, yang dulu para sahabat menganggapnya perkara besar, sekarang manusia berubah menganggapnya enteng-enteng saja pada perkara-perkara yang besar tersebut. Di sini dikatakan mithlu salatul jamaah, seperti perkara salat berjamaah. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum, sungguh dulu pada zaman sahabat, la yatakhallafu ahadun anha, tidak ada sahabat, para sahabat yang menyelisih seorang pun untuk salat berjamaah, illa munafiq, kecuali para sahabat menganggapnya munafik. Orang yang menyelisihi salat jamaah di zaman sahabat itu dianggapnya apa? Munafik. Iya. Au maridun ma'dzur, atau orang yang menyelisih salat berjamaah itu biasanya orang yang sakit, yang udzur, begitu. Kalau sakit, ya, kemudian ada udzur, maka di zaman sahabat itu baru dia tidak mengikuti salat berjamaah. Ya, itu di zaman sahabat, ya. Walakinan nasa tahawanu biha, akan tetapi sekarang, kata Anas, manusia banyak yang meremehkan salat berjamaah. Walam yakunu ala makana ali sahabah, yang tidak pernah terjadi, yang tidak ada pada masa sahabat. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat di zaman Nabi masih murni, bersih. Mereka menegakkan salat berjamaah. Dan pandangan mereka, orang-orang yang tidak salat berjamaah itu, kalau orang tersebut sakit, udzur, atau maaf, orang munafik, itu pandangan mereka, ya, para sahabat. Tapi berubah sekarang. Bal innan nasa fi an ahidna, bahkan manusia-manusia pada zaman kita ini, zaman kita, ya, zaman sekarang, soru yatahawanuna bis salati nafsiha, mereka justru juga menganggap remeh tentang sholat itu sendiri. Sholatnya itu sendiri diremehkan. Ya, tentang perkara sholatnya itu sendiri
sudah diremehkan, berarti menurun. Kalau zaman dulu ya berjamaahnya, ya kalau sekarang sholatnya sendiri itu bahkan ya diremehkan. La bi sholatil jamaah faqat, bukan sekedar sholat jamaah saja yang dianggap enteng dan remeh, yang ditinggalkan, bahkan sholatnya itu sendiri ya diremehkan. Ini nasihat buat kita semua ya. Ini buat nasihat buat kita. Makanya kata Anas, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang tadi menyelisihi ya, yang mana lebih halus di mata-mata kalian daripada lebih halusnya rambut. Rambut itu halus, kecil. Masya Allah, perumpamaannya itu rambut ya, halus sekali. Jazakallahu khair. Terima kasih. Fala yusalluna, maka mereka tidak sholat. Au yusalluna wa yatrukun, atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini orang sekarang. Ya, mereka tidak sholat, atau kadang sholat, kadang tidak. Hari lagi seneng sholat, kalau lagi putek pikirannya, males, wis lah orang sholat maning. Atau kebalikannya, kalau lagi putek pusing sholat, kalau lagi rame seneng tidak sholat. Kan begitu orang tuh. Ketika diuji kesusahan, ada orang itu menjadi taat. Ketika susah, dia taat. Ketika diberi kemudahan, dia tidak taat, bersenang-senang dengan kemudahannya. Atau sebaliknya, orang itu kalau diberikan kemudahan malah taat. Ya, kalau diberikan kesengsaraan, pusing, malah dia malas. Nah, ini ujian. Dua-duanya adalah ujian. Kadang sholat, kadang tidak, ya. Au yuakhiruna salata an waqtiha, atau bahkan mengakhirkan sholat dari waktunya. Masih banyak orang yang sholat zuhur, begitu sholat zuhur selesai, adzan asar. Ya, sholat zuhur baru selesai, adzan asar langsung. Atau bahkan mungkin sholat asarnya begitu salam, adzan maghrib. Ya, sholatnya mengakhirkan sholat. Sholat maghribnya begitu selesai adzan isya. Sholat isyanya tidur dulu sampai di akhir pagi hari. Ya, jangan begitu. Jangan mengakhirkan sholat dari waktunya, apalagi keluar dari waktu sholat. Ya, terutama ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, sholat pada waktunya. Jangan diremehkan. Sholat di zaman sahabat perkara besar, ya kan? Ya, perkara yang besar. Sehingga mereka disiplin untuk berjamaah. Sekarang sholat dianggapnya perkara kecil, enteng, kadang sholat kadang tidak, atau bahkan meninggalkan sholat sama sekali. Jangan. Kullu hadhi a'malun yasirah, semua ini adalah amalan-amalan yang dianggap enteng inda ba'din nas, bagi sebagian manusia, lakinnaha, akan tetapi perkara sholat tersebut fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassahabati, dan zaman para sahabat Nabi dan para sahabat. Ya, kanat ta'uddu minal mubiqat. Mereka menganggap bahwasanya meninggalkan hal, mengentengkan perkara yang besar tadi, yang dianggap enteng, itu minal mubiqat, termasuk hal yang akan membinasakan,
akan mencelakakan orang tersebut. Ya. Oleh karena itu kata Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi sahabat, generasi Nabi dan para sahabatnya yang murni, dan umat beliau yang paling taat kepada syariat ini adalah para sahabat. Umat beliau yang paling bersegera dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah beliau atau sunnahnya adalah para sahabat. Umat beliau yang paling tahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad, dan mereka paling mencintai di antara umatnya adalah para sahabat. Bagaimana cara mencintai beliau? Maka Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka bersegera dalam ketaatan. Mereka bersegera ketika dikomandoi untuk berjihad. Mereka taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya sahabat muridnya Rasulullah. Kemudian muridnya sahabat tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian sebaik-baik generasi berikutnya adalah generasi berikutnya tabi'in. Sahabat muridnya Nabi. Tabi'in muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Makanya dikatakan ulama salaf adalah ulama 3 generasi yang paling baik di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini ciri khas panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada salafi, mengikuti salaf terdahulu. Yang dimaksud salaf adalah tadi 3 generasi utama, itu adalah sebaik-baik generasi. Agama belum terkontaminasi, ya, secara umum belum terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman baru, dengan cara-cara ibadah baru, masih murni. Sahabat mengikuti Rasul, makanya disebut tabi'in, mengikuti. Atba'u tabi'in, mengikuti tabi'in. Ya, ittiba, mengikuti. Yang namanya mengikuti adalah mengikuti yang jadi contoh di depan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Inilah yang disebut dengan al-jamaah. Ya, al-jamaah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang selamat dari 73 golongan tersebut dari umatnya adalah hiya al-jamaah, yakni Nabi dan para sahabatnya, karena mereka sudah mendapatkan level radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang yang sudah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah ayat, ya, innal muhajirina wal ansor, ya, atau sebagaimana firman-Nya seperti itu, mereka mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wattaba'uhum bi ihsan, termasuk walaupun dia generasi berikutnya, kalau mengikuti mereka maka termasuk orang-orang yang terbaik. Maka yang terbaik adalah mengikuti mereka. Berikutnya, kadzalika aidan al-ghish. Demikian pula Syekh menjelaskan, demikian pula
sifat menipu. Sifat menipu. Ya, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu maka dia bukan termasuk golonganku. Lakin undur ilan nasil yaum. Kata Syekh, akan tetapi coba kita perhatikan manusia-manusia hari ini, manusia zaman sekarang, tajidu annal ghisya indahum, kita dapati bahwasanya yang namanya menipu ya pada zaman ini, ya mereka sekarang ini indahum ahwanu min katsirin minal asya, yakni dianggapnya biasa-biasa saja, enteng. Bal inna ba'dahum, bahkan sebagian mereka ya'udul ghish, ya termasuk yakni menipu pula ketika fil bai', jual beli. Ketika menjual barang menipu, padahal hukum jual beli itu boleh. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi sayangnya jual belinya itu fil bai'i wasyira penuh dengan tipuan. Menjual barang dengan cara menipu, sehingga orang yang membeli kecewa, tertipu. Pesanannya dia gambarkan seperti ini dan itu, pas pesanannya dikirim tidak sesuai dengan apa yang digambarkan, ya menipu. Padahal jual beli itu halal, hartanya halal, tapi ya kata Syekh, kita dapati menipu sudah dianggapnya biasa-biasa saja. Wal uqud, ketika berjanji demikian pula. Wa yara anna hadza min babil hadq wadzuka, dan bahkan menganggap kalau menipu pinter gitu, dianggapnya itu cerdas, kecerdasan. Cerdas bisa menipu orang, dianggapnya itu hebat, punya kelebihan, kecerdikan. Ya, ma'anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minal insan, Nabi berlepas diri dari manusia-manusia alladzi yaghshun nas, yang mereka itu menipu manusia. Tadi man ghasya falaysa minni, siapa yang menipu bukan termasuk golonganku. Nabi berlepas diri dari manusia yang menipu manusia yang lainnya. Demikian dianggapnya enteng saja, adakku lebih halus. Makanya kata Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan, sesungguhnya kalian benar-benar akan melakukan amalan-amalan, hiya adakku, yang mana amalan-amalan tersebut lebih halus, fi a'yunikum, di mata-mata kalian, minas sya'ar, dari rambut. Begitu menganggap entengnya perbuatan, misalnya meninggalkan sholat, betapa dianggap halus dan entengnya ketika seseorang menipu, bahkan merasa bangga karena dia memiliki kecerdasan, bisa menipu manusia. Ya. Berikutnya, wa min dzalika al-kadzib, dan termasuk dari hal tersebut Syekh menjelaskan berdusta, suka bohong. Ya, jujurnya itu susah, obral dusta. Berdusta wa huwa minal asya'il azimah, termasuk perkara-perkara yang agung, perkara-perkara besar. Berdusta itu perkara yang berat, besar. Kapan itu? Fi ahdis sahabati radhiyallahu anhum, pada zaman
para sahabat. Barangkali mereka tidak mengenal dusta. Kenapa? Karena yang diperbuat, yang dikatakan serba jujur, serba yang sebenarnya. Ya, akan tetapi zaman sekarang tidak seperti itu. Bahkan para sahabat fayarawnahu minal mubiqat. Berdusta itu mereka mempunyai pandangan atau termasuk hal-hal yang akan membinasakan, yang akan membinasakan mereka sehingga mereka menjauhinya. Lakinnahu inda katsirin minan nas, akan tetapi kata Syekh, ya, sekarang ini menurut mayoritas manusia, keadaan manusia sekarang ini ya'udduhu amron hayyinan, menganggapnya perkara biasa. Ya, ora apa-apa, setitik-setitik sih. Ya, setitik sekali-kali. Ya, padahal dari sedikit-sedikit itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Sesekali tersebut juga kalau dia selamat dari pandangan manusia akan mencobanya lagi. Ditambah maning, sesekali maning, akhirnya dianggapnya perkara yang biasa, yang enteng. Fatajiduhu, maka kata Syekh, engkau mendapati yakdzibu wala yubali, orang melakukan kedustaan, berbuat dusta, berkata bohong, wala yubali, tidak peduli, pokoknya tidak peduli. Ya, wala yubali bil kadzib. Banyak manusia dia tidak peduli dengan kedustaan yang dia lakukan. Ma'anna sallallahu alaihi wasallam qala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini ancaman dari Rasulullah, bahwasanya kata Nabi, senantiasa seseorang itu berdusta. Kalau bermuamalah berdusta, berjual beli berdusta, menghabarkan sesuatu berdusta. Dan kabar dusta itu kalau kita lihat di medsos, ya, antara yang jujur dan yang bohong itu kadang-kadang susah membedakannya. Kabar menyebar, ternyata juga ada orang yang menimpali kabar itu hoak misalnya. Yang berkata hoak ini jujur tidak, ya, yang menghabarkan kabar tersebut jujur tidak, kita jadi bingung. Susah mendapatkan kabar yang nyata seperti itu, ya. Kalau kita tidak teliti, kita bisa banyak tertipu dengan kabar-kabar hoak. Dan kabar-kabar hoak tersebut bisa menuai bahaya. Ya, karena sekarang ini satu kabar bisa disaksikan, didengar oleh ratusan bahkan ribuan manusia. Ya, tapi sekarang biasa seperti itu. Ya, padahal kata Nabi, senantiasa seseorang itu berbuat dusta dan terus berdusta, ya, hatta yuktaba indallahi kadzaban, yang sehingga orang tersebut ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, kita jangan sampai karena kita sering berdusta lalu Allah menulis, Allah mencatat kita sebagai orang yang pendusta, fulan pendusta. Jangan sampai. Ya, karena orang yang berdusta ini sekali dia tidak ketahuan, maka akan ketagihan dustanya. Dan kemudian dengan dia tidak ketahuan lagi akan bersemangat untuk berdusta. Padahal itu sedang dijerumuskan sampai-sampai suatu saat nanti dustanya itu diketahui oleh banyak manusia, yang sehingga
orang yang suka berdusta ini, kalaupun dia mengkabarkan kabar yang benar, yang jujur, manusia akan sudah tidak percaya lagi kepadanya. Ini kerugian di dunia. Ya, dan di akhir dikhawatirkan dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, warubbama yakdzibu fi umurin akhtaru, dan barangkali seseorang dia berbuat dusta pada perkara yang lebih berbahaya. Ya. Kemudian fayajhadu ma'alahi linnas, bahkan dia menentang apa yang ada pada manusia, atau dia mengakui sesuatu yang bukan haknya, mengakui sesuatu yang bukan haknya, auyad amalai salah wa yuhakimuhum, bahkan membawanya ke hakim. Adakan orang berdusta ingin merampas tanah saudara atau tetangganya atau tanah siapa gitu, atau milik orang lain yang bukan miliknya, kemudian dia berbuat dusta, bahkan mengajukannya di pengadilan sampai seperti itu, sampai wayahlifu ala dzalik, bahkan bersumpah. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini ya akan dilemparkan oleh Allah, dan Allah sangat murka kepadanya. Ila ghairi dzalik, atau yang lain-lain dari hal tersebut, selain daripada itu, minal masail allati ya'uduha sahabah minal muhlikat, dari masalah-masalah yang dahulu para sahabat menganggapnya itu adalah perkara yang akan membinasakan diri-diri mereka, yang kemudian para sahabat menjauhinya, namun sekarang dianggapnya biasa. Ya, untuk korupsi misalnya. Walakinan nas, akan tetapi manusia, yang mana pada zaman sahabat perkara-perkara tersebut dianggapnya sesuatu yang besar yang akan membinasakan mereka sehingga mereka menjauhinya, akan tetapi manusia sekarang ikhtalafu, berbeda keadaannya, ya berbeda kualitasnya. Fasarat fi a'yunihim, maka jadilah menurut pandangan-pandangan mereka, di mata-mata mereka, hal-hal yang membinasakan tersebut adaqqu minasy'ari, menganggapnya enteng, lebih halus daripada sekedar rambut. Wadzalika annahu kullama qawiyul iman, yang demikian itu bahwasanya setiap seseorang itu imannya kuat, ya, kalau manusia itu imannya kuat, azamatil maksiyah, maka maksiat itu dianggapnya perkara yang besar. Indal insan, pada diri seseorang tersebut. Wa kullama dha'afal iman, akan tetapi kalau imannya lemah, setiap orang itu kalau imannya lemah, khaffatil maksiyah, maksiat itu dianggapnya enteng. Dianggapnya enteng saja maksiat tuh. Fi qalbil insan, di hati manusia, wara'aha, dan ia menganggapnya amron hayyinan, yakni perkara yang enteng. Yatahawanu, mereka kemudian mengentengkannya, ya menganggapnya remeh. Wayatakasalu, dan mereka bermalas-malasan, anil wajib, untuk melakukan hal-hal yang wajib, malas, padahal hal tersebut diwajibkan untuknya, akan tetapi kemudian dia menganggapnya remeh dan enteng, bahkan bermalas-malasan, wala yubali, dan dia tidak peduli dengan hal tersebut. Kenapa? Li'annahu dha'iful iman, karena dia lemahnya iman. Jadi karena lemahnya iman, ya, lemahnya iman. Kemudian sudah Isya? Sudah Isya ya? Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.
Pada kesimpulannya bahwasanya secara ringkas perkara-perkara yang dahulu dianggap oleh para sahabat yang mereka takut kalau meninggalkan perkara tersebut, dan anggapan mereka bahwa perkara tersebut kalau ditinggalkan akan membinasakan mereka, yang sehingga mereka begitu bersemangat untuk menunaikan hal-hal yang menjadi kewajiban mereka, mereka tunaikan. Namun kondisi sekarang berubah, ya banyak manusia yang menganggap remeh perkara-perkara yang besar tersebut dan dianggapnya biasa, enteng. Dan ini adalah sesuatu yang tentu kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini berdusta, menipu itu ada hal-hal yang sering kita dapati dalam kehidupan yang kita hadapi ya sehari-hari. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.